Dari dua renungan terdahulu, setidaknya kita sudah menemukan bahan-bahan untuk kita melakukan introspeksi hati, menguji dan memeriksa hati kita, tempat di mana iman itu tertanam lewat firman Tuhan, lalu bertumbuh dan akhirnya berbuah. Dalam renungan pertama terdahulu, yang perlu kita uji adalah bicara tentang kelembutan hati kita. Bila masih ada hati yang keras, maka benih firman Tuhan tidak akan bisa tertanam. Ada penolakan di sana. Lalu yang kedua, untuk kita bisa menguji, kita perlu periksa apakah hati kita itu adalah seperti tanah berbatu yang dangkal, yang tampaknya tumbuh sebentar lalu kemudian akhirnya mati karena kedangkalan hati. Kekerasan dan kedangkalan hati, dua hal yang menghalangi iman bertumbuh. Dan kita perlu periksa apakah ada kedua hal itu di dalam hati kita. Dan hari ini ada hal ketiga yang akan kita bersama-sama memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Memeriksa tanah hati kita, tanah yang bersemak duri. Dan semak duri digambarkan ini sebagai sebuah kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendeteksinya dan memahami lebih jauh lagi tentang semak duri kekhawatiran yang menghalangi pertumbuhan iman kita agar bertumbuh baik, berdaun lebat dan berbuah banyak. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita lagi. Kali ini masih dari Matius pasal yang ke-13, perumpamaan tentang penabur, ayat yang ke-7 dan yang ke-22, jenis tanah ketiga yang dicantumkan di sana. Sebagian lagi benih itu jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Satu sisi tampak memang jenis hati yang ketiga ini adalah lebih baik dari kedua sebelumnya, yaitu digambarkan tanah hati yang bersemak duri ini adalah orang yang mendengar firman itu. Bukankah hari ini banyak orang yang mendengarkan firman dan banyak orang yang membaca firman, bahkan menghafalkannya, menyaksikannya, membaca secara khatam dari kitab terawal sampai terakhir. Satu Alkitab mungkin sudah dilakukan berulang kali. Namun sesungguhnya yang menjadi penting bukan semata hanya mendengar sabda Tuhan, tetapi perlu ada lebih dalam lagi bahwa sabda itu tertanam dalam-dalam dan bertumbuh kuat agar dia menjulang dan akhirnya lalu kemudian berdaun dan berbuah banyak. Digambarkan di sini semak duri. Semak duri selalu tampak indah. Pohon semak-semakan itu sebenarnya adalah pohon yang baik untuk dipandang, tetapi ada durinya di sana. Ada bahayanya di sana. Dan ini identik dengan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Bukankah kekhawatiran itu semua orang bisa saja secara lumrah mengalaminya? Tetapi hati-hati, karena kekhawatiran itu justru bisa menjerat kita seperti semak duri. Kita menghampiri, kita mengalami khawatir itu, tapi ketika makin dalam lagi, maka kita bisa tertusuk duri-duri dari semak kekhawatiran kita. Dan itu melukai. Bukankah kekhawatiran yang ditabung di dalam hati kita itu akan membumbung lebih tinggi, lebih banyak, dan akhirnya menambah kecemasan. Setelah kecemasan muncul kepahitan dan berbagai macam hal yang memandekkan langkah kita untuk berbuat banyak, untuk bertindak berdasarkan iman, karena kekhawatiran yang memimpin hidup kita.
Dan semak duri itu juga diidentikan di sini dengan tipu daya kekayaan. Sama seperti kekhawatiran, kekayaan selalu tampak menarik. Siapa yang tidak mau kaya hari ini? Semua mau jadi orang kaya. Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan selalu itu diidam-idamkan orang, sehingga mengukur kesuksesan dan kebahagiaan seseorang pun dilihat dari kekayaan yang dimilikinya. Makin banyak kekayaan yang dimiliki, makin bahagialah dia, makin sukseslah hidupnya, makin mapan dan makin dianggap berjaya luar biasa. Tetapi sama seperti semak duri yang tampak indah, mempesona, ada jerat di sana. Tipu daya kekayaan adalah bukan berarti kita tidak boleh jadi orang kaya. Tetapi tipu daya kekayaan ketika kekayaan itu membuat seseorang itu terseret di dalamnya sampai akhirnya lupa diri, begitu berbangga dan bermegah seolah-olah untuk melakukan segala cara, langsung menggunakan kekayaannya untuk supaya bisa membeli segala sesuatu di dalam hidup ini. Ini jerat kekayaan yang memperdaya hidup kita dan akhirnya melemahkan iman kita. Kekayaan yang semula kita miliki sedikit, mungkin kita pengen lebih banyak lagi. Akhirnya yang kita kejar adalah harta duniawi, tetapi melupakan Tuhan harta utama kita dan lupa bahwa kita adalah harta milik Tuhan, yang berarti apapun yang kita miliki sesungguhnya berasal dari Tuhan dan harus dikembalikan juga kepada Tuhan bila waktu titipnya sudah selesai. Sampai di sini kita bisa melihat betapa dua hal ini sangat relevan dan penting sekali dalam pergumulan pertumbuhan iman kita. Kekhawatiran dan jerat kekayaan, tipu daya kekayaan yang bisa memperangkap kita ke dalamnya. Dan untuk itu kita perlu berwaspada dan hati-hati dengan semak duri kekhawatiran dan tipu daya kekayaan itu. Karena itu akan membuat iman kita tercekik. Dituliskan di sini ada kata kekayaan itu atau tipu daya kekayaan itu menghimpit firman. Kata menghimpit ini lebih tepat digunakan mencekik firman sampai mati. Dicekik begitu rupa sehingga akhirnya karena benih itu tercekik mati, tumbuh pun tidak apalagi berbuah. Dan inilah yang membuat kita perlu waspada sewaspada-waspadanya. Kalau cekikan kekayaan itu atas iman kita terjadi, atau cekikan kekhawatiran itu terus membuat kita makin lemah, maka si jahat akan tertawa cekikikan. Karena kita tercekik, dan iman kita juga akhirnya tidak tumbuh. Hati yang penuh khawatir dan diperdaya kekayaan dunia memang membuat iman tercekik hingga nurani kita mati. Tetapi hati yang rela ditahirkan oleh Tuhan, dipulihkannya lewat sabdanya, dan diberdayakan oleh perkataan-perkataan yang menguatkan dari Tuhan itu, membuat iman kita tidak lagi tercekik tetapi tercelik. Mata kita terbuka lebar-lebar dan kita memandang kepada Tuhan lebih tajam lagi, mendengarkan suaranya lebih peka lagi hingga kita bisa tumbuh tanpa henti. Karena itu hari ini bila ada semak duri kekhawatiran dan tipu daya kekayaan masih menggerogoti dan mencekik imanmu, minta kepada Tuhan celikan mata imanmu agar melihat kepada Tuhan saja. Dan dari situlah iman kita bertumbuh. Selamat terus berjuang mengatasi segala godaan-godaan pertumbuhan iman dan tetap setia karena Allah kita sudah terlebih dahulu setia memelihara hidup kita. Amin.